Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Pendidikan Geografi 2018, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Strategi Belajar Mengajar Geografi. Sebelumnya, saya ingin menampilkan cuplikan video pendek yang akan menjadi pembahasan pembelajaran kali ini. Open from the side. Wow. We witnessed something right there. Yeah, I think so. Nah, gimana? Menegangkan bukan? Jadi, video tersebut adalah peristiwa vulkanisme atau letusan Gunung Krakatau yang didokumentasikan oleh warga asing pada tahun 2018. Jadi, vulkanisme adalah salah satu bentuk dari tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari perut bumi. Peristiwa vulkanisme adalah peristiwa di mana terdapat aktivitas atau gerakan magma yang berada di dalam perut bumi. Gerakan tersebut terjadi karena magma memiliki suhu yang sangat tinggi serta mengandung gas yang dapat menekan lapisan batuan di sekitarnya. Jadi, magma adalah lelehan batuan yang berada di kerak bumi dengan suhu yang sangat panas. Lalu selanjutnya itu ada proses vulkanisme. Proses vulkanisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada intrusi, yang kedua itu ada ekstrusi. Nah, intrusi ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada batolit. Batolit ini merupakan dapur magma. Yang kedua itu ada lavolit. Lavolit ini magma yang berhasil menerobos ke dalam lapisan batuan. Selanjutnya itu ada sil. Nah, sil ini merupakan lempengan intrusi atau intrusi datar, di mana magma berhasil menyusup ke dalam lapisan batuan yang berbentuknya datar. Selanjutnya itu ada diatrema. Diatrema itu merupakan pipa penghubung antara dapur magma dengan kawah gunung api. Selanjutnya itu ada 5 intrusi korok. Nah, intrusi korok ini biasa juga disebut dengan gang. Intrusi korok ini merupakan magma yang berhasil menyusup lalu membeku di antara sela-sela lipatan. Selanjutnya itu ada apolisa. Nah, apolisa ini bisa dilihat, apolisa ini merupakan cabang-cabang dari intrusi korok atau gang. Bentuknya itu seperti jari karena dapat banyak cabang. Selanjutnya itu ada 7 pipa kawah, ada 8 kawah utama, 9 ada kerucut gunung api, lalu 10 itu ada kawah cabang atau anak kawah atau juga kawah samping. Nah, yang kedua itu ada ekstrusi. Ekstrusi ini merupakan aktivitas magma yang berhasil menobos dan mencapai ke
atas permukaan bumi. Nah, ekstrusi ini terbagi beberapa bagian juga. Yang pertama itu ada lava. Nah, lava ini merupakan magma yang berhasil mencapai ke permukaan bumi. Selanjutnya itu ada lahar. Lahar ini bentuknya ada yang berbentuk panas dan ada yang berbentuk dingin. Nah, lahar panas biasanya lahar itu berbentuknya panas, bisa menjadi dingin karena suhu di sekitarnya itu dingin sehingga lahar ikutan menjadi dingin. Nah, lahar ini merupakan campuran antara lava dengan material-material lainnya yang berbentuknya itu seperti lumpur. Selanjutnya itu ada es lata. Nah, es lata itu merupakan material yang berbentuk padat seperti bom, batu kerikil, batuan-batuan, serta abu vulkanik dan material lainnya yang berbentuk padat. Selanjutnya itu ada ekhalasi. Ekhalasi itu berupa gas asam arang yang gas asam arang juga ada beberapa jenisnya juga. Yang pertama itu ada fumarol, ada mofet, dan ada solvatar. Selanjutnya itu ada erupsi. Erupsi itu merupakan nama lain dari ekstrusi. Erupsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan sifat, dan yang kedua itu berdasarkan lokasi tempat keluar magma. Lalu berdasarkan sifat itu ada dua. Yang pertama itu ada evosif dan eksplosif. Erupsi evosif ini erupsi evosif ini magma yang keluar itu berupa lelehan. Selanjutnya ada erupsi evosif. Erupsi eksplosif itu magma yang keluarnya itu berupa ledakan. Selanjutnya ialah berdasarkan lokasi. Berdasarkan lokasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sentral, areal, dan linear. Nah, yang dari sentral itu magma yang keluar itu melalui celah-celah lipatan atau bagian tengah saluran magma sehingga membentuk gunung-gunung yang terpisah. Yang kedua itu ada areal. Areal itu terjadi apabila letak magma yang dekat dengan permukaan bumi sehingga magma yang meleleh tersebut keluar di beberapa areal tertentu. Yang ketiga itu ada linear. Linear itu terjadi akibat magma yang keluar lewat celah-celah retakan atau patahan memanjang sehingga membentuk barisan gunung api. Nah, selanjutnya itu ada gejala. Gejala ini ibaratnya itu nama lainnya itu merupakan tanda-tanda. Gejala ini terbagi menjadi dua, ada pra dan pasca. Yang pra ini sebelum terjadinya letusan. Yang pertama itu ada suhu udara di sekitar gunung yang akan meletus itu menjadi meningkat. Yang kedua itu sumber air banyak yang mengering, di mana mata air ini sudah semakin sulit ditemukan. Lalu yang ketiga itu sering terjadi getaran-getaran atau gempa bumi kecil di sekitar gunung berapi. Lalu pohon-pohon banyak yang mati atau berguguran. Binatang-binatang liar yang biasa hidup di sekitar gunung akan berlari menjauhi gunung tersebut karena insting dari hewan tersebut instingnya semakin kuat sehingga mereka tahu bahwa di tempat tinggalnya tersebut sudah tidak aman lagi. Lalu yang kedua itu ada pasca vulkanik. Pasca vulkanik itu tanda-tanda terjadi setelah gunung berapinya itu meletus. Yang pertama itu terdapat gas solvatar. Gas solvatar itu disebut juga gas belerang. Yang kedua itu ada gas fumarol. Gas fumarol itu biasa disebut juga dengan sumber uap air. Lalu terdapat mofet. Mofet itu gas asam arang. Dan sumber air panas yang bisa dijadikan objek wisata. Terdapat mata air Magdani. Selanjutnya lagi terdapat geyser yang memancar dari dalam bumi secara periodik. Nah, selanjutnya itu ada dampak. Dampaknya itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak yang merugikan yaitu dampak negatif itu yang pertama, tercemarnya udara dengan abu vulkanik yang dihasilkan dari gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas. Selanjutnya itu aktivitas penduduk terhenti. Lahar dan abu vulkanik
lahar abu vulkanik yang panas bisa merusak pemukiman penduduk, bahkan bisa merusak ekosistem hutan. Selanjutnya itu berpotensi menyebabkan sejumlah penyakit pernapasan karena debunya yang terhirup akan menjadi sesak napas. Selanjutnya itu desa yang menjadi tempat wisata, yang jadi objek wisata akan mengalami kemandekan atau pemberhentian ekonomi, sehingga ekonominya itu menjadi terhambat. Selanjutnya itu ialah dampak yang bisa menguntungkan, yaitu dampak positif. Yang pertama itu sumber air panas yang bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTB. Yang kedua itu sebagai sumber mineral dan bahan galian bernilai ekonomis seperti emas, tembaga, perak, dan macam lainnya. Lalu sebagai objek wisata, contohnya itu bisa objek wisata Gunung Bromo dan olahraga. Selanjutnya itu sebagai daerah pertanian yang subur. Nah, abu vulkanik atau material-material lainnya yang dihasilkan oleh gunung berapi itu mengandung kaya akan unsur hara, sehingga menyebabkan tanah di sekitar gunung berapi tersebut menjadi subur. Lalu sebagai sumber plasma nutfah yang bisa memberikan varietas unggul. Nah, ini ada persebaran gunung api di Indonesia. Bisa dilihat gunung api di Indonesia ini cukup banyak, dan terbanyak itu berada di Pulau Jawa dan beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara. Untuk di Sumateranya sendiri, gunung berapinya ini berada di bawah atau di sebelah timur Pulau Sumatera. Lalu untuk di Pulau Sulawesinya, gunung api ini berkumpul di bagian utara. Selanjutnya itu ada yang unik lagi, di Pulau Kalimantan dan Pulau Papua ini tidak terdapat sama sekali gunung api. Hal ini karena kedua pulau tersebut tidak dilalui oleh jalur Mediterania maupun jalur Sirkum Pasifik. Nah, tadi seperti yang saya bilang, akibat banyaknya gunung berapi di Pulau Jawa sehingga pertanian atau tanah disebut menjadi subur. Hal ini mengundang banyak sekali penduduk yang bermigrasi ke Pulau Jawa. Selanjutnya untuk Borneo, bisa kita ingat lagi akan kejadian kebakaran hutan. Kenapa kebakaran hutan khususnya di Pulau Kalimantan tersebut sulit untuk dipadamkan? Hal itu karena tanahnya yang gambut, sehingga menyulitkan api untuk padam. Sekian dari pemaparan video pembelajaran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.